pena Bapak berikan kepada ulama agar mereka jangan Bapak berikan pisau kepada anak kecil. Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring menyarankan kepada Ustaz Abdul Somad untuk lebih bersabar setelah belak-belakan mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Dia menanggapi pengakuan Ustaz Abdul Somad dalam wawancara bersama Refli Harun yang menyatakan sempat mendapat perlakuan buruk dari Badan Usaha Milik Negara alias BUMN lantaran menyatakan dukungan kepada Prabowo. Pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun. Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa, ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi. Wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan dengan segala macam konsekuensinya saya terima. Lalu kemudian terjadi apa yang terjadi, tidak ada kekecewaan sedikit pun karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang, agar saya tidak abu-abu. Saya bersikap, saya punya prinsip. Walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan dan lain-lainnya. Lalu Refli Harun menyinggung soal beberapa kali Ustaz Abdul Somad ditolak melakukan ceramah. Ustaz Abdul Somad menceritakan beberapa BUMN yang membatalkan acara yang melibatkan dirinya pasca menyatakan mendukung Prabowo. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak, tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tabligh akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun, dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada yang siap umroh bersama saya, 600 orang sudah siap tiketnya, hotelnya, dibatalkan. Tutur Ustaz Abdul Somad. Menanggapi cerita itu, Refli menyatakan perlakuan yang didapat Ustaz Abdul Somad adalah diskriminatif. Mantan Komisaris Utama Pelindung 1 itu berpendapat negara harus bersikap netral di tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengelompokkan tertentu karena berbeda pandangan politiknya. Itu perlakuan diskriminatif dan tidak equality before the law. No matter Anda dukung 01 atau 02, perlakuan harus sama, kan begitu, kata Refli. Pengakuan Ustaz Abdul Somad dijelaskan dalam sebuah artikel yang kemudian dikomentari oleh Tifatul Sembiring melalui akun Twitter pribadinya pada hari Minggu 7 Juni 2020. Mengenai hal itu, Tifatul Sembiring berseloroh menyebutkan kalau negara Indonesia memang agak lucu. Pasalnya, dia merasa heran dengan perubahan sikap seseorang yang dijulukinya sebagai singa padang pasir. Maka dari itu, ia meminta UAS lebih bersabar. Apalagi kau bela-bela anti kasih. Banyak sabar ya Ustaz Abdul Somad. Negeri kita ini memang rada-rada lucu. Tadinya pun kukira beliau itu singa padang pasir. Ternyata emoji tertawa. Tulis Tifatul Sembiring seperti dikutip suara.com Senin 8 Juni 2020. Tak berselang lama, cuitan tersebut nyatanya memancing atensi politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade. Andre Rosiade memberikan sindiran pedas kepada Tifatul Sembiring. Ia menyinggung soal kinerja anggota DPR yang justru eksis di media sosial. Menurut Andre Rosiade, selama ini Tifatul Sembiring belum menunjukkan bukti kinerja nyatanya selama menjabat sebagai anggota DPR, sehingga dirinya meminta bukti. Pak Tif, mana bukti video Anda bela rakyat di DPR baik di komisi atau paripurna? Ada nggak? Kerja nyata anggota DPR itu di ruang rapat komisi atau paripurna, bukan nge-tweet. Coba tunjukkan bukti Anda bekerja Pak Tif. Masa sudah 3 periode susah banget tunjukin bukti? Hehehe, balas Andre Rosiade. Bah, hilang tweet Pak DTTF, kok ada Andre? Tanya relawan POS. Andre Rosiade lantas menjawab bahwa akunnya memang telah diblokir oleh Tifatul Sembiring. Ambo diblok oleh beliau deh. Tanya bukti video bela rakyat. Hehehe, balasnya. Memang sebelumnya, Refli Harun menanyakan apakah kecewa dengan penolakan sejumlah BUM setelah Ustaz Abdul Somad mendukung Prabowo. Ustaz Abdul Somad pun menjawab dengan tegas. Ustaz Abdul Somad atau UAS mengungkap beberapa dampak yang harus dia terima setelah menyatakan dirinya mendukung Prabowo Subianto dalam pemilu 2019 lalu.
Meskipun Ustaz Abdul Somad dukung Prabowo, tapi dia mengaku bukan fans Prabowo. Dampak yang dia terima juga bukan semata-mata materi. Pengakuan ini terungkap dalam acara dialog bersama UAS yang bertajuk Ulama dalam Pusaran Politik Indonesia. Dalam acara itu, UAS berdialog dengan ahli hukum tata negara, Refli Harun. Video dialog itu diunggah di kanal YouTube Ustaz Abdul Somad Official, Kamis 4 Juni 2020. Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan, sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun, ucap Ustaz Abdul Somad kepada Refli. Alasan kedua, Ustaz Abdul Somad mengatakan tidak berpikir sendiri saat memutuskan mendukung Prabowo. Saya mendengarkan fatwa ulama, mereka yang menyuruh saya, lalu kemudian ketika saya sampaikan dengan segala konsekuensinya, saya terima, ujarnya. Ustaz Abdul Somad menegaskan tidak ada kekecewaan sedikit pun pada dirinya lantaran Prabowo pada akhirnya berganti haluan dan bergabung dengan Jokowi. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang, agar saya tidak abu-abu. Saya bersikap, saya punya prinsip, kata Ustaz Abdul Somad. Ia menambahkan, walaupun dibalik itu saya harus membayar high cost, harga mahal dengan bully, kebencian, dengan putus persahabatan, jadi tidak ada kekecewaan sedikit.